مرحبا أهلا النوادي. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعلى بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma sholatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasal lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majrihi madid. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin fi haqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Jamaah Masjid Imam Bonjol yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang Nabi Allah Saleh alaihi salam. Perlu diketahui bahwa Allah taala mengutus manusia-manusia pilihan, yaitu para nabi dan para rasul. Mereka seluruhnya adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada perbedaan. Seluruh para nabi belum tentu dia seorang rasul. Dan seluruh rasul pasti nabi. Dan ini pembahasannya dijelaskan oleh para ulama. Di antara perbedaan antara nabi dan rasul, kalau dia seorang nabi dan dia seorang rasul, di antaranya adalah tabligh, wajib menyampaikan risalah tersebut. Sebagian lain mengatakan memiliki kitab suci atau suhuf, maka mereka disebut rasul dan nabi, dan jumlahnya banyak. Dalam beberapa riwayat menyebutkan 124.000 jumlah para nabi. Adapun rasul ada yang menyatakan 313. Nabi Allah Saleh termasuk nabi dan rasul. Nabi Allah Saleh termasuk seorang nabi dan seorang rasul. Karena Allah Ta'ala sebutkan faba'athallah, Allah mengutus untuk mengajak kaumnya. Berarti ada perintah untuk mendakwakan. Maka ini satu isyarat bahwa Nabi Soleh juga seorang rasul, seorang nabi dan seorang rasul. Di dalam hadis Sunan At-Tirmidzi yang beliau lahir tahun 209 Hijriah, meninggal tahun 279 Hijriah, dalam sunannya
meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 hal yang menjadi sunnah-sunnahnya para rasul. Artinya seluruh para rasul pasti melakukan 4 hal ini. Dan kita layaknya mengikuti 4 hal tersebut. Karena Nabi nyatakan ini 4 sunnahnya para rasul. Yang pertama adalah al-haya'u. Seluruh para rasul punya sifat malu. Malu yang dimaksud di sini adalah pertama malu kepada Allah. Dengan apa? Tidak mengkhianati Allah. Di saat banyak orang dia taat, di saat sendiri dia maksiat. Itu berarti tidak punya malu kepada Allah. Artinya dia lebih malu kepada makhluk. Kenapa dia maksiatnya sembunyi? Karena dia malu di hadapan manusia. Tapi di saat itu dia lupa bahwa Allah melihatnya. Kenapa dia tidak malu kepada Allah yang jauh lebih mulia daripada makhluk yang menciptakan makhluk? Kemudian malu yang kedua, malu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini manusia tidak terlepas dari dosa dan salah. Tapi jika melakukan kesalahan, maka harus sadari itu satu kesalahan. Kita harus malu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena setiap amal kita ditunjukkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu'radu 'alayya a'malukum. Ditunjukkan di hadapanku seluruh amal kalian. Kalau amal kita baik, alhamdulillah. Tapi kalau amal kita buruk, kita harus malu kepada Nabi karena Nabi tahu. Tapi alhamdulillah, Nabi kita Nabi yang baik. Nabi kita Nabi yang penyayang kepada umatnya. Sehingga Nabi katakan, fa in wajadtu khaira hamidullah. Kalau amal kalian baik, aku bersyukur kepada Allah. Aku memuji Allah. Wa in wajadtu ghaira zalik istaghfarta lakum. Tapi kalau amal kalian buruk, aku berusaha minta istighfar, ampunan kepada Allah untuk kalian. Luar biasa. Malu yang ketiga adalah malu kepada diri sendiri. Dan malu yang keempat adalah malu kepada makhluk Allah. Bukan hanya manusia, malaikat, manusia, bangsa jin. Maka Imam Ghazali menyebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau mandi itu paling afdol itu menggunakan penutup. Sehingga dalam keadaan mandi sekalipun auratnya tidak terbuka. Kenapa? Itu bentuk malu kepada makhluk yang tidak terlihat. Itu sunnah. Sunnahnya mandi tidak telanjang bulat. Kenapa demikian? Karena ada makhluk lain. Ada jin. Jin bisa melihat aurat terbuka. Ada malaikat. Walaupun malaikat, kata Imam Hasan Al-Basri, malaikat ini dia tidak hadir di 2 tempat. Jadi setiap kita ini punya malaikat penjaga. Namun di 2 tempat malaikat tidak ikut, tidak hadir. Yang pertama di saat masuk ke kamar mandi atau WC. Itu malaikat tidak ikut masuk. Yang kedua, mohon maaf, berhubungan biologis suami istri, malaikat tidak masuk. Karena malaikat tidak masuk di tempat-tempat itu, maka yang masuk apa? Syaitan. Karena malaikat tidak ada. Sehingga Nabi ajarkan di saat waktu tersebut jangan lupa baca doa. Doa masuk kamar mandi. Doa ketika hendak melakukan hubungan biologis. Diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau doa ini kita baca, yang tadinya malaikat tidak ada, syaitan mau masuk tidak bisa. Ini ilmu dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian malu kepada manusia, kepada malaikat, kepada jin, kepada manusia. Para nabi, para rasul, mereka mengatakan,
nasihat yang sering mereka sampaikan, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak punya malu, silakan lakukan sesuka hatimu. Itu wasiat dari para nabi seluruhnya. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Sifat malu itu adalah segala sesuatu yang jika dilakukan pasti baik. Riwayat yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u khairun kulluhu. Sifat malu itu adalah kebaikan seluruhnya. Di dalam kitab Syu'abul Iman karya Al-Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, meninggal 456 Hijriah, meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnahu imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Nabi katakan dalam hadis, iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Paling tertingginya adalah la ilaha illallah. Paling rendahnya adalah menghilangkan bahaya dari jalanan. Dan sifat malu cabang dari iman, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya al-haya minal iman. Sifat malu itu sebagian daripada keimanan. Kemudian yang kedua, sunnah-sunnah para rasul yang pasti mereka lakukan. Yang kedua adalah at-ta'attur. At-ta'attur. Selalu wangi. Selalu wangi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, beliau itu punya keringat wangi. Atyab fahuwa atyab minal miski, bahkan lebih wangi dari kesturi. Itu keringat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, para nabi mereka mencintai sesuatu yang memunculkan aroma yang wangi. Aroma yang wangi. Dan hukumnya sunnah. Pakai wangi-wangian hukumnya sunnah. Sebaliknya bau yang tidak enak hukumnya makruh. Sehingga ada larangan makan bawang mentah ketika belum kita bersihkan untuk hadir ke masjid. Dilarangnya karena memunculkan aroma yang tidak enak. Nabi katakan, man akala al-basal, man akala thawm wal basal wal kurras fala yakribanna masjidana. Siapa yang makan bawang putih, bawang merah, daun bawang, namun aroma busuknya belum ia hilangkan, kemudian dia ingin hadir masjid, kata Nabi, jangan dulu masuk ke masjid. Kenapa demikian? Karena li'annal malaikata tata'adza minhu mimma yata'adzu minhu banu Adam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena malaikat juga terganggu dengan bau busuk tersebut. Sebagaimana manusia juga terganggu. Hingga aroma itu hilang, maka kemakruhannya hilang. Oleh sebab itu, para nabi tidak lepas dari wangi-wangian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau selain keringatnya aromanya wangi sebagaimana disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam Asy-Syama'il Muhammadiyah, juga disebutkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, beliau juga sering menggunakan minyak wangi. Padahal keringat sudah wangi, masih menggunakan lagi minyak wangi. Kemudian gaharu yang dibakar, itu beliau sering gunakan juga, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim yang lahir tahun 691 Hijriah, meninggal tahun 751 Hijriah, dalam kitabnya At-Tibbu An-Nabawi, kedokteran Nabi. Di dalam kitab tersebut ada bab kayu gaharu. Ada bab membahas tentang kayu gaharu. Di situ ada riwayat dari Ibnu Umar.
Ibnu Umar mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastajmiru bil aluwa. Nabi sering menggunakan kayu gahru, berdupa dengan kayu gahru. Kata Ibnu Umar, Nabi sering melakukan karena ada kata kana. Dan Ibnu Umar juga mempraktekkan hal tersebut. Jadi kayu gahru itu pendapat para ulama sunnah. Sunnahnya itu di aroma wanginya. Dan kayu gahru yang asli baunya luar biasa wangi. Bukan yang KW, tidak. Yang asli itu mahal. Ada 20 juta, 30 juta, 1 kilo. Bahkan ada ratusan juta. Mubazir, enggak mubazir. Kalau punya banyak uang silakan. Karena melaksanakan sunnah tidak ada kata mubazir. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz waktu datang ke Indonesia, beliau punya murid Habib Gurais Baharun yang ada di Cirebon. Itu menghadiahkan Habib Umar kayu gahru dari Kalimantan 1 kilo. Harganya 200 juta. Dikasih ke Habib Umar. Nah, kayu ini aromanya itu luar biasa. Kita yang lagi stres, cium itu hilang stres. Makanya Ibnu Qayyim menjelaskan fawaid. Di antara faedah-faedahnya itu beliau jelaskan dalam kitab At-Tib An-Nabawi. Itu menenangkan jiwa. Kemudian dengan aroma tersebut pikiran jadi tenang. Karena bau wangi. Al-Imam As-Sandi dikutip oleh Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah. Beliau mengatakan kayu gahru ini sebenarnya pohon yang berasal dari surga. Dinukilkan riwayat nazala Adam, Nabi Adam waktu turun bil Hindi, itu di India. Allah perintahkan turun dari surga. Nabi Adam turun di India. Wa nazala ma'ahul hajarul aswad. Nabi Adam turun membawa hajar aswad. Wa biqabdatin min waraqil jannah. Wa biqabdatin waraq minal jannah fabathahu fil hindi. Kemudian Nabi Adam ada membawa daun-daun pohon surga 1 genggam. Fabathahu fil hindi. Kemudian ditebar di India. Ini pernyataan Ibnu Katsir mengutip pendapat ulama di dalam kitab Qasasul Anbiya. Fanabatat syajaratut tib hunak. Maka tumbuhlah dari daun tersebut pohon-pohon yang wangi. Nah, para ulama ahli tafsir yang ada di Mesir mengatakan yang dimaksud pohon wangi tersebut adalah pohon gaharu. Dan banyak di Indonesia, di Kalimantan banyak. Karena ini kitab Ibn Katsir ini sekitar abad ke-7 Hijriah. Orang-orang dulu menganggap wilayah yang ada di bagian timur itu namanya Hindi. Sehingga maksudnya juga bisa Hindi dan sekitarnya sampai ke Nusantara, ke Indonesia. Itu kayu gahru. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah, dalam kitab Fathul Bari ala Syarhi Sahih Al-Bukhari juga mengutip penghuni surga di setiap sore mereka berkumpul secara berjamaah fi raudatin yuhbarun dalam Al-Quran, berkumpul di taman-taman yang indah di dalam surga, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan di antara kenikmatan yang Allah berikan di saat berkumpulnya seluruh penghuni surga yaitu dibakarnya gaharu yang ada di surga, yang aromanya sangat wangi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu pernyataan
Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, syarah dari kitab Sahihul Bukhari. Al-Imam An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, dalam kitabnya Al-Majmu' ala Syarhi Muhadzab, beliau mengatakan qala ashabuna yustahab, berkata ulama-ulama Syafi'iyah bahwa membakar gaharu itu disunnahkan, terlebih khusus di saat ada orang meninggal. Kenapa? Untuk menghalangi aroma tidak sedap dari jenazah. Karena khawatir nanti memunculkan bau yang tidak sedap, muncul fitnah. Kenapa ini baunya begini? Kenapa? Maka ditekankan membakar kayu gaharu pada saat itu di sisi mayat, sehingga menghalangi aroma yang tidak sedap. Itu pernyataan Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' ala Syarhi Muhadzab. Di dalam kitab Balghatut Tullab, ada satu kitab namanya Balghatut Tullab, mengatakan disunnahkan dan dianjurkan membakar gaharu di majlis ilmu, di majlis zikir, di tempat-tempat yang di situ ada kebaikan, disunnahkan. Syekh Nawawi Al-Bantini, beliau juga menyatakan dalam kitab Nihayatuz Zain bahwa aroma-aroma wangi itu juga mengundang malaikat. Itu Syekh Nawawi nyatakan dalam kitab Nihayatuz Zain, bau-bau wangi mengundang malaikat. Kenapa? Karena malaikat senang aroma wangi. Nabi katakan dalam hadis sahih, malaikat tidak suka bau busuk. Bau bawang tadi itu malaikat tidak senang, terganggu. Kalau bau busuk saja malaikat terganggu, berarti kalau bau wangi malaikat suka. Dianalogikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantini. Kemudian disebutkan di dalam kitab Tanwirul Masalik, kitab berjudul Tanwirul Masalik, syarah daripada Muwatta. Muwatta ini kitab hadis yang disusun oleh Imam Malik bin Anas, lahir tahun 93 Hijriah, meninggal 179 Hijriah. Kalau kitab Tanwirul Masalik ini karyanya Imam Suyuti. Al-Imam Suyuti punya kitab Tanwirul Masalik ala Syarhil Muwatta Ibni Malik, nama kitabnya. Lahir tahun 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Jadi Imam Suyuti meriwayatkan dalam kitab tersebut, Imam Malik bin Anas, kalau ada orang bertanya tentang masalah hukum agama, hukum halal, haram, beliau langsung jawab. Tapi jika ada yang bertanya tentang hadis Nabi, beliau tidak menjawab secara langsung, disuruh tunggu dulu. Beliau mandi. Setelah mandi, beliau pakai wangi-wangian, pakai jubah, pakai imamah. Kemudian sholat 2 rakaat. Habis sholat bakar gaharu. Bakar gaharunya di kamar agar pakaian tersebut wangi. Kemudian keluar dari kamarnya menjawab pertanyaan hadis tersebut juga menggunakan ada gaharu di samping. Itu pernyataan Imam Suyuti dalam kitab Tanwirul Masalik. Jadi Imam Malik juga menggunakan hal tersebut. Kenapa fikih langsung dijawab? Kalau hadis beliau harus menjawab dengan keadaan paling terbaik. Karena kalau fikih itu banyak terdapat hasil ijtihad para ulama. Tapi kalau hadis Nabi yang bersabda sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berikan satu penghormatan khusus jika membahas tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentang wangi-wangian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para ahli hadis,
Kalau Nabi lewat satu jalan, itu aroma wanginya bertahan berhari-hari. Sehingga para sahabat kalau lewat di jalan yang pernah dilewati oleh Nabi Muhammad SAW, mereka bisa tahu, oh jalan ini pernah dilewatin Nabi. Dari mana mereka tahu? Karena aroma wangi ini hanya milik Nabi Muhammad SAW. Bahkan keringat Nabi pernah ditampung oleh seorang sahabat wanita. Kemudian Nabi bangun dari tidurnya, lihat keringat beliau sudah penuh di satu wadah. Nabi bertanya kepadanya, apa yang kau lakukan dengan keringat ini? Maka sahabat wanita ini menjawab, kami jadikan ini minyak wangi. Wa huwa min atyabit tib, dan ini minyak wangi yang paling wangi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya fisik Nabi luar biasa. Imam Suyuti dalam kitab Kifayatut Talib Labib fi Khosaisil Habib menjelaskan tentang keistimewaan Nabi. Itu beliau sebutkan Nabi itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya. Ada 1000 keistimewaan. 1000 di antaranya apa? Keringat. Keringatnya wangi. Wangi sekali. Dan wanginya itu tidak pernah hilang. Ada penyair namanya Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair ini penyair yang dulunya selalu mencela Nabi lewat syair-syairnya. Tapi pada akhirnya masuk Islam dan bertaubat. Kemudian Ka'ab bin Zuhair mengatakan, ya Rasulullah, sekarang saya telah membuat syair pujian kepadamu. Kata Nabi, kalau begitu silakan engkau baca. Dia baca, banat su'ad ila akhir abiyat. Nabi berikan hadiah. Selendang Nabi diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair. Selendang Nabi tersebut nanti dibeli oleh Muawiyah. Di masa itu masa khilafah Umayyah, Daulah Umayyah. Setiap khalifah di zaman tersebut, setiap hari raya mereka menggunakan selendang tersebut. Selendangnya Nabi Muhammad SAW. Sampai masa Daulah Abbasiyah, setiap hari raya para raja menggunakan selendang Nabi Muhammad SAW. Sampai pada tahun 656 Hijriah, ada invasi besar-besaran dari bangsa Mongolia meluluhlantahkan Daulah Abbasiyah yang ada di Baghdad dan membantai 2 juta umat Islam. Maka runtuhlah Daulah Abbasiyah di tahun 656 Hijriah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah dalam kitabnya Tarikhul Islam. Bangsa Mongol ini mengambil selendangnya Nabi. Ketika mereka mengambil selendang tersebut, dibakar selendang itu. Di saat dibakar, selendang tersebut tidak bisa terbakar. Heran mereka. Maka ditanya kepada salah seorang muslim yang ada waktu itu, mengatakan dia kenali selendang tersebut dan dia tahu sejarah tentang selendang tersebut. Dia katakan, ini selendangnya Nabi kami Muhammad SAW. Kenapa tidak bisa terbakar? Karena selendang tersebut ada bekas keringatnya Rasulullah SAW. Akhirnya selendang ini sampai hari ini masih ada di museum di Istanbul di Turki. Itu keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh para nabi suka wangi-wangian. Malaikat juga suka wangi-wangian. Ta'attur. Kemudian yang ketiga adalah as-siwak. Nah, seluruh para rasul mereka senang bersiwak. Ini sunnah. Sunnah. Apalagi di saat mau sholat. Nabi SAW bersabda, "Sholatun bisiwakin khairun min sab'ina sholatan bila siwak." Sholat menggunakan siwak, pahalanya jauh lebih baik dibanding sholat tanpa siwak 70 kali sholat. Perbandingannya apa? 70 kali sholat.
Dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Au kama qala sallallahu alaihi wasallam," siwak itu adalah mardatun lirabb. Kalau kita bersiwak mengundang ridhonya Allah. Matharatun lil fam, membersihkan mulut. Matradatun lisyaitan, dan mengusir syaitan. Makanya syaitan itu tidak suka orang bersiwak. Kadang-kadang suka hilang itu siwak. Sudah beli 3 hilang, 4 juga hilang. Ya, karena tidak disenangi. Saking pentingnya siwak, di akhir hayat Nabi bersiwak. Nabi di detik-detik terakhir beliau mau meninggal dunia, istri beliau Sayyidatuna Aisyah waktu itu ada bersama adiknya. Adiknya ini bawa siwak. Kemudian Nabi melihat siwak. Sayyidah Aisyah tahu, oh Nabi ingin menggunakan siwak. Kemudian diambillah siwak tersebut, diberikan kepada Nabi, ternyata masih keras. Maka Sayyidah Aisyah mengambil siwak tersebut, kemudian beliau menggigit siwak untuk dihaluskan. Setelah itu diberikan kepada Nabi atau disiwakkan oleh beliau. Maka waktu berselang tidak lama Nabi meninggal dunia. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau katakan, satu kebanggaan bagi saya. Di detik-detik terakhir wafatnya Nabi, air liur saya masuk ke dalam mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ketika menggigit siwak. Jadi siwak sunnah. Paling afdol bahan siwak tersebut. Jadi siwak itu bukan bahan, itu siwak artinya menggosok gigi. Kalau bahannya itu yang paling afdol kayu arok. Kalau tidak ada kayu arok, yang lainnya boleh. Yang penting bisa menggosok gigi. Bahkan para ulama, saking mereka bersungguh-sungguh di dalam menjaga sunnah ini, kalau lupa bawa siwak terpaksa pakai lengan baju. Untuk dapat fadilah 70 kali lipat sholat dibanding sholat tanpa siwak. Di hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula asyaqqu ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah." Fi riwayatin ukhra 'inda kulli wudu. Seandainya saya tidak memberatkan umat saya, pasti saya akan perintahkan mereka menggunakan siwak tiap kali mau sholat dan wudu. Nah, makanya Nabi tidak lakukan rutin. Tidak rutin. Ada beberapa keadaan Nabi tidak bersiwak. Tujuannya apa? Takut kalau rutin jadi wajib. Kalau wajib, Nabi kasihan kepada umatnya. Makanya hukumnya sunnah. Nah, ini kebiasaan para rasul, bersiwak. Kemudian yang keempat, kebiasaannya atau sunnah-sunnahnya para rasul yang keempat, an-nikah, menikah. Nabi Isa alaihissalam waktu diangkat oleh Allah dalam keadaan bujangan. Nabi Isa. Tapi nanti Nabi Isa turun ke dunia akan menikah. Itu pernyataannya Ibnu Arabi dalam kitabnya Futuhatul Makkiyah. Dan nanti punya anak namanya Abdullah. Nabi Isa nanti punya turunan. Kenapa Nabi Isa menikah? Karena ini bagian dari sunnahnya para rasul. Sunnahnya para rasul. Memang benar, banyak ulama-ulama besar kita tidak menikah, banyak. Imam Nawawi itu tidak menikah. Imam Zamakhsyari, pengarang tafsir Al-Kasyaf juga tidak menikah. Tidak sempat menikah. Imam At-Tabari juga tidak menikah, ahli tafsir. Kurang lebih ada sekitar di atas 30 ulama besar yang tidak menikah. Sebenarnya bahasa yang tepat bukan tidak menikah, tidak sempat menikah. Waktunya sudah habis dengan ibadah wal ilmu, sehingga tidak sempat menikah. Bukan berarti mereka tidak melaksanakan sunnah, tidak. Ada hal yang lebih besar yang mereka lakukan. Sehingga seorang ulama bernama Syekh Abdul Fattah Abu Guddah,
Beliau mengarang kitab khusus berjudul Al-Ulama'ul Uzzab Alladzina atharul ilma 'ala zawaj. Para ulama yang bujangan, yang mengutamakan ilmu dibanding menikah. Di situ ada Imam Nawawi dan lain-lainnya. Sehingga hukum menikah ini dia ada 5. Hukum menikah ini ada 5. Bukan sunnah saja, tapi ada 5. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang lahir tahun 209 Hijriah, meninggal 273 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikahu min sunnati." Nikah itu bagian dari sunnahku. "Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak melakukan sunnahku, dia bukan golonganku. Atau riwayat yang dihimpun, dipadukan dari beberapa riwayat dijadikan satu, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nah, Syekh Abdurrahman Al-Jazari dalam kitabnya Perbandingan Madhab Al-Fiqhu ala Madhahibil Arba mengatakan hukum menikah ada 5. Yang pertama al-wujub. Jadi dia wajib menikah, bukan sunnah lagi. Harus dia menikah. Siapa yang harus menikah ketika hukum ini dibebankan kepadanya? Orang yang secara finansial sudah mampu untuk menafkahi istri. Tidak harus mapan. Mampu, ngasih makan bisa, beli kebutuhan istri juga bisa. Bukan arti mampu di sini punya rumah 5, mobil 6, punya perusahaan 3, ya sampai mati belum tentu dia dapat. Mampu di sini cukup nafkahnya terpenuhi, kebutuhannya terpenuhi yang pokok. Tempat tinggal tidak harus punya rumah, kontrak juga sudah bisa. Yang penting terpenuhi. Itu secara finansial juga diperhitungkan di dalam menikah. Kemudian yang kedua, ini orangnya syahwatnya besar. Syahwatnya besar. Khawatir kalau tidak segera menikah jatuh ke perzinahan. Yang ketiga, pikirannya ini gak bisa melawan itu dorongan biologis, sehingga sholat juga lintasan-lintasan jelek muncul kemana-mana. Maka orang seperti ini wajib dia menikah, bukan sunnah, wajib. Yang kedua, hurmah. Haram dia menikah. Haram dia menikah. Yaitu orang yang sakit. Mohon maaf, kalau laki-laki gak bangun zakarnya, kemaluannya. Atau di fikih dibahas perempuan, mohon maaf ya, ini ilmu dibahas di dalam kitab fikih. Perempuan yang punya kelainan kelamin, tertutup kelaminnya, kalau menikah gigi jari dia. Nah, ini haram kalau ditutupi ya. Mereka tutupi punya ini, penyakit seperti ini, tapi tidak menjelaskan sebelum menikah. Maka ketika menikah hukumnya haram. Kenapa? Termasuk bagian gurur, menipu. Beda kalau di awal sudah dibicarakan, saya ini ada sakit seperti ini, gimana mau terima? Dia katakan saya terima, maka tidak haram, sudah ada ridho. Tapi disembunyikan, kemudian terjadi pernikahan, maka itu yang haram. Jadi nikah bukan hanya sunnah, banyak hukumnya, 5. Kemudian yang ketiga, hukumnya sunnah. Sunnah artinya mampu secara finansial, secara psikis, kejiwaan dia mampu. Kemudian dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, tidak terganggu, tapi usianya sudah cukup untuk menikah, maka sunnah dia menikah, tidak perlu tunda. Berikutnya makruh. Dan yang terakhir adalah mubah, boleh-boleh saja. Ini nanti kita bahas di masalah fikih yang lebih rinci. Nah, ini tentang pernikahan. Kemudian di dalam Al-Quran
Di dalam kitab tafsir menyebutkan pernikahan itu adalah satu ritual ibadah yang pertama. Jadi nikah ini ibadah. Dan ibadah pertama yang dilakukan oleh manusia adalah apa? Pernikahan. Karena pernikahan terjadi di surga antara Abul Bashar dan Ummul Bashar. Abul Bashar Nabi Adam, Ummul Bashar Siti Hawa. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Tahdhibul Asma wal Lughat. Maka di dalam surat An-Nisa di prolognya itu Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah sang pencipta kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Al-Imam Al-Baghawi yang lahir 433 Hijriah meninggal 516 Hijriah dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil, beliau mengatakan satu jiwa di situ adalah Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dia ciptakan dari Adam istrinya Adam, Hawa. Jadi Hawa itu adalah Allah ciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam, sehingga diberikan nama Hawa. Ibnu Katsir mengatakan innama summiyatul Hawa li'annaha khuliqat minal hayy. Dinamakan Hawa dengan Hawa karena arti Hawa itu adalah diciptakan dari yang hidup. Diciptakan dari Nabi Adam, tulang rusuknya Nabi Adam. Dalam hadis riwayat Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah, Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa, berikanlah wasiat kebaikan kepada kaum wanita. Fa innal mar'ata khuliqat minad dila, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, kata Rasulullah SAW. Wa inna a'waja syai'in fid dila a'lahu, dan tulang rusuk yang paling bengkok bagian atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, maka wanita itu ibarat seperti tulang rusuk. Kalau dia punya kesalahan, jangan terlalu frontal menyalahkan, maka akan patah. Tapi wa in taraktuhu lam yazal a'waj, tapi kalau dibiarkan selamanya bengkok. Fastausu bin nisa, maka berikanlah nasihat dan wasiat kepada kaum wanita. Itu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Al-Masalik, beliau mengatakan bahwa an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita itu adalah belahan jiwanya laki-laki. Artinya secara fitrawi, lelaki dengan perempuan saling membutuhkan. Kalau terpisah, tidak ada pernikahan, maka ada belahan jiwanya yang hilang. Sehingga kesempurnaan dalam kebahagiaan itu tidak ada. Makanya manusia itu dari kata apa? Al-ins minal uns. Manusia itu bahasa Arabnya ins. Kata Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya Tajul Arus min Jawahiril Qamus menyatakan, diambil dari kata uns artinya apa? Manusia itu tidak bisa bahagia secara sempurna kecuali ada pasangan hidup. Makanya namanya al-ins. Oleh sebab itu Nabi Adam waktu diberikan fasilitas kenikmatan di surga, semua ada. Fasilitas kenikmatan di dalam surga Allah berikan kepada Nabi Adam. Cuma hidup sendiri, terasa hampa. Nabi Adam ini, apalagi di dunia. Makanya ada seorang filosof namanya Aristoteles, dalam kitab Al-Milal wan Nihal dikutip, mengatakan manusia itu zon politikon, makhluk sosial yang harus hidup dengan masyarakat dan punya pendamping hidup. Apa yang terjadi? Nabi Adam kesana kemari sendiri, makan juga tidak enak. Ada lagunya tuh, makan sendiri,
minum sendiri. Tidak enak. Akhirnya Nabi Adam doa, ya Allah, ini kayaknya kurang. Apa yang kurang? Bingung. Ternyata secara fitrawi, dorongan fitrah mendorong Nabi Adam ingin mencari pasangan. Kayaknya kurang pasangan hidup. Allah tidurkan Nabi Adam. Di saat Nabi Adam tertidur, Allah ciptakan Hawa. Bangun dari tidurnya, Nabi Adam kaget, di depan sudah ada wanita cantik. Malaikat tanya, Adam itu siapa? Nabi Adam jawab secara spontan, Hawa. Jadi yang kasih nama Nabi Adam. Kenapa dinamakan Hawa? Karena diciptakan dari tulang rusuk beliau di saat beliau masih hidup. Kemudian Nabi Adam bahagia, mau sentuh. Allah larang, la tamassaha. Wahai Adam, belum bisa sentuh. Bagaimana ya Rabb? Saya mau sentuh. Kata Allah Ta'ala, harus menikah. Waktu itu belum ada sholat, belum ada zakat. Mau kasih ke siapa zakat? Manusia hanya 2. Belum ada ibadah haji, belum ada sedekah. Makanya ulama mengatakan ibadah paling pertama itu adalah ibadah menikah. Nabi Adam mau sentuh, Allah bilang jangan disentuh kecuali menikah. Nabi Adam sudah diajarkan ilmu oleh Allah, wa 'allama Adam asma'a kullaha. Paham tuh menikah itu apa. Kemudian Nabi Adam bilang, ya Rob, ini dikutip dalam kitab Bustanul Wa'izin Wariyadus Sami'in karya Ibnu Zawzi Al-Bughdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, meninggal 597 Hijriah. Waktu Nabi Adam mengatakan, ya Rob, kalau menikah, kalau begitu nikahkan saya denganmu. Ya Rabbi zawizni minha. Allah Ta'ala menjawab, ma mahruha ya Adam. Maharnya apa Adam? Gak asal menikah, ada mahar. Makanya mahar itu haknya istri. Jangan dikasih mahar, habis itu sudah menikah diambil, dijual. Gak boleh. Ini pernyataan Allah langsung. Ma mahruha ya Adam. Mau menikah, maharnya apa? Bingung Nabi Adam. Qala ma'alam ya Rabb. Oh, saya tidak tahu ya Rabb, maharnya seperti apa. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya Adam, sholli ala Sayyidina Muhammadin 10 marrat. Maharnya engkau bersalawat kepada Nabi Muhammad 10 kali. Itu sudah jadi mahar pernikahanmu. Jadi kita ini ada karena berkat salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau tidak ada salawat kepada Nabi, maka Nabi Adam tidak akan menikah dengan Hawa. Karena tidak ada maharnya. Tapi karena ada maharnya berupa salawat kepada Nabi, maka tersebarlah seluruh manusia dari sulbinya Adam dan Hawa. Jadi salawat kepada Nabi luar biasa. Ya. Pernikahan pertama yang pernah ada itu maharnya adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah hadirkan malaikat menjadi saksi dan Allah pun menjadi saksi. Karena Allah yang menjadi saksi dan malaikat menjadi saksi, Allah sebutkan pernikahan sebagai mitsaqa ghalidha. Wa akhazna minkum mitsaqa ghalidha. Mereka wanita mengambil daripada kalian sumpah yang sangat berat tanggung jawabnya. Al-Imam At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah, mengatakan dalam tafsir, maksud dari mitsaqan ghalidha adalah kalimatun nikah, kalimat ijab qabul, itu yang berat. Karena yang merubah halal dan haramnya wanita itu hanya di kalimat ijab dan qabul. Itulah yang paling berat, kalimatun nikah. Maka setelah itu menikahlah Nabi Adam, punya anak turunan sampai kepada kita. Nah, inilah 4 sunnah-sunnahnya para rasul. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikut. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyal mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbuna subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa la minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.